Kami sudah beri apa yang kami punya, itulah sepenggal kalimat menggetarkan yang terpahat di sebuah prasasti untuk mengenang para prajurit komando pasukan khusus yang gugur saat mengemban tugas mulia. Prasasti yang berada di Mako Kopassus Cijantung ini mengingatkan kita akan perjuangan dan keberanian para prajurit pasukan elite TNI tersebut. Calon perwira prajurit Kopasanda yang saat ini dikenal sebagai Kopassus bernama Letu Anumerta Ahmad Kirang saat menjalankan misi membebaskan sandera penumpang pesawat Garuda DC-9 Wola yang dibajak oleh kelompok teroris di Thailand. Letu Anumerta Ahmad Kirang dilahirkan di Mamuju, Sulawesi Selatan pada 8 November 1941. Dia adalah personil Kopassus. Saat berpangkat Capa Kopassus, dia mendapat tugas dan kepercayaan dari pimpinan TNI sebagai salah seorang tim pembebasan sandera pesawat Garuda DC-9 yang dibajak oleh kelompok teroris. Tanpa keraguan tugas mulia tersebut dia tunaikan. Tugas tersebut terlaksana dengan sukses. Namun Capa Ahmad Kirang menjadi korban dan gugur dalam menunaikan tugas tersebut. Kisah tersebut bermula pada 28 Maret 1981. Ketika sebuah pesawat Garuda DC-9 Woyla dengan rute penerbangan Jakarta-Medan dibajak saat transit di Palembang. Pembajak yang menyamar sebagai penumpang tersebut terdiri dari 5 orang. Para pembajak yang menyebut dirinya sebagai komando jihad memaksa Kapten Pilot Herman Rante dengan todongan pistol agar mengalihkan penerbangan ke Lombok, Sri Lanka karena kehabisan bahan bakar. Pesawat sempat mendarat di Bandara Penang, Malaysia untuk mengisi bahan bakar, selanjutnya mendarat di Bandara Don Mueang, Bangkok, Thailand. Selama 4 hari drama pembajakan berlangsung di Bandara Don Mueang, Bangkok. Pembajak yang dipimpin oleh Imran bin Muhammad Zain tersebut menuntut pemerintah Indonesia agar membebaskan 80 anggota kelompok komando jihad yang telah ditangkap karena beberapa kasus atau teror yang mereka lakukan. Seperti kasus Cicendo yang terjadi pada 11 Maret 1981 di mana 14 anggota komando jihad telah membunuh 4 anggota Polri. Selain itu, pembajak juga menuntut tebusan berupa uang tunai 1,5 juta dolar. Mereka juga meminta pesawat untuk pembebasan tahanan dan terbang ke tujuan yang dirahasiakan. Di samping itu, mereka juga mengancam telah memasang bom di pesawat Woyla dan tidak segan untuk meledakkan diri bersama pesawat tersebut. Tuntutan pembajak tersebut tidak dipenuhi pemerintah Indonesia. Pemerintah menjawab tuntutan tersebut dengan melakukan aksi militer guna membebaskan para sandera. Dalam upaya membebaskan para sandera pada 29 Maret 1981 di Mako Kopasanda Cijantung dibentuk satu tim pembebasan sandera yang dipimpin oleh Letkol Infanteri Sintong Panjaitan. Salah satu prajurit terbaik dan terpilih untuk melaksanakan misi itu adalah Capa Ahmad Kirang sebagai prajurit komando, maka tugas adalah kehormatan. Tidak ada kata ragu dan terdadak bagi Capa Ahmad Kirang dan sekitar 30 prajurit Kopasanda lainnya karena sebagai prajurit satuan tempur. Mereka siap ditugaskan kemanapun dan kapanpun juga bila negara membutuhkannya. Tugas itu berhasil dilakukan dengan mendobrak pintu hingga terjadi aksi tembak-menembak selama 3 menit antara teroris dengan personil Kopasanda. Dalam waktu bersamaan tim lainnya juga menyerbu melalui pintu samping yang juga langsung terlibat dalam baku tembak dengan teroris. Dalam baku tembak tersebut, Capa Ahmad Kirang dan rekannya Pelda Pontas Lumban Tobing yang awalnya sempat kesulitan membedakan mana yang teroris dan penumpang terkena tembakan. Sedangkan di pihak pembajak sebanyak 4 teroris berhasil dilumpuhkan dan tewas di lokasi kejadian. Namun nahas, Capa Ahmad Kirang tertembak di perut bagian bawah yang tidak tertutup rompi anti peluru yang dikenakan sehingga tubuhnya luka bersimbah darah. Walau sempat dilarikan ke rumah sakit Bangkok, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan. Ahmad Kirang gugur dalam menjalankan tugas mulia menyelamatkan sandera. Sedangkan rekannya Pelda Tobing yang tertembak di bagian rusuk dan tangan, nyawanya masih tertolong dan selanjutnya menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Peristiwa pembebasan yang dikenal dengan sebutan Operasi Woyla telah mengharumkan nama Indonesia di hadapan dunia internasional. Dunia mengakui kehebatan prajurit TNI Angkatan Darat sebab pembebasan tersebut salah satu yang tercepat di dunia, yakni hanya berlangsung sekitar 3 menit saja. Ahmad Kirang dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.